Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini 12 September 2021 kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Mars Persekutuan Taruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk itu, saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir, kita akan menyanyikan baitnya yang pertama untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Adik sekalian, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, ucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak memulai ibadah, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, kita akan menyanyikan baitnya yang pertama.
Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Kak Lia. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca firman, merenungkan dan mendengar sabdanya, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mampukan kami semua pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tak mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pahami tentang firman yang akan kami dengar pada saat ini, Engkau memberkatinya dan memberikan kami berkat. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca firman kita. Firman kita terambil dari Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus, pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Korintus, pasal 16, ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama, nanti akan dibacakan oleh adik layan ya. Jadi 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. Demikian bunyinya. 1 Korintus 16 ayat 10 hingga 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengejarkan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada sesuatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan roh dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Shalom. Demikian pembacaan kita, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah adik-adik, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 dengan judul perikopnya adalah beberapa pemberitahuan. Nah, di sini judul perikopnya itu menandakan bahwa saat itu jemaat di Korintus, nah nama kotanya adalah kota Korintus. Jemaat di Korintus itu menghadapi berbagai macam tantangan adik-adik. Ada tantangan budaya, kemudian ada
tantangan ras dan suku dan lain sebagainya. Jadi saat itu mereka mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, saat itulah muncullah Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan penguatan kepada para jemaat di Korintus untuk tetap berada pada imannya. Nah, itu ya secara garis besar. Jadi itu adalah surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus. Nah, kalau kita lihat bacaan kita, adik-adik, kita lihat bacaan kita, di sana ada beberapa tokoh. Ada beberapa tokoh yang akan diberikan oleh Paulus. Kita lihat di ayat yang ke-10. Ada namanya Timotius. Kita baca ayatnya ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Nah, Paulus memberitahu bahwa nanti akan datang seseorang yang bernama Timotius. Nah, kemudian ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita lihat. Ada tokoh yang lain lagi. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Jadi ada beberapa tokoh yang datang untuk menyampaikan firman, menguatkan para jemaat di Korintus. Tapi ada satu yang belum bisa hadir, yaitu kita lihat di ayat 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Artinya masih ada halangan dia untuk datang ke jemaat di Korintus. Nah, kenapa sih kalian nyebutkan beberapa tokoh seperti Timotius, kemudian ada Stefanus, ada Fortunatus, dan Akaikus. Nah, tokoh-tokoh ini yang akan membantu Paulus di jemaat Korintus untuk bisa menguatkan iman mereka. Karena seperti yang kita tahu bahwa Korintus itulah kota yang sangat besar, yang dimana kota itu banyak sekali pendatang-pendatang. Jadi ada banyak sekali pendatang sehingga menyebabkan banyaknya aliran-aliran kepercayaan. Kemudian adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi di situ Paulus ingin menguatkan para jemaat di Korintus. Nah, kita lihat dulu tokoh-tokoh ini. Yang pertama, Timotius. Timotius itu adalah salah satu anak rohani Paulus. Nah, ini yang digembleng oleh Paulus untuk menjadi salah satu penginjil, salah satu penginjil yang menyampaikan firman, berita kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, ini salah satunya adalah Timotius. Kemudian ada Stefanus, ada Fortunatus, ada Akaikus. Ini adalah rekan dari Paulus. Begitu juga dengan Apolos. Nah, Paulus dalam suratnya yang kita baca pada hari ini itu ingin memberitahukan kepada jemaat Korintus untuk apa, Adik? Untuk mau menghargai dan menghormati mereka yang datang, yaitu seperti Timotius, Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Jadi kalau mereka datang, tolong dihormati. Kita bisa lihat di mana? Yang tadi kalian sudah baca di ayat yang ke-10. Jika Timotius datang kepadamu dan berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi Paulus ingin meminta bahwa ini akan datang, tolong kamu terima dan hargai dia dalam pelayanan. Karena apa yang dia lakukan adalah pekerjaan yang sama dengan dilakukan oleh Paulus. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Paulus. Begitu juga dengan Stefanus, kemudian Fortunatus, dan Akaikus. Nah, Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus ini juga mereka datang bukan untuk jalan-jalan, adik-adik, tapi untuk juga melayani, menguatkan. Kita bisa lihat ya 17. Disampaikan bahwa aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus,
karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Kita lihat ayat yang ke-18b ya. 18b itu. Hargailah orang-orang demikian. Jadi artinya apa? Bahwa kita diminta untuk menghargai para pelayan Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan pelayan Tuhan. Oh, dia khotbahnya kurang bagus, atau oh, dia pelayan ya. Nah, digosip di belakang itu tidak benar, tapi dihargai, dihormati. Jadi kita terima apapun kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangan, itu yang akan kita terima. Nah, untuk teruna bagaimana sekarang adik-adik? Bagaimana dengan para teruna? Nah, kita akan lihat teruna di masa mudanya pun bisa adik-adik juga bisa melayani. Tapi dengan cara seperti apa? Kita bisa memberikan apa yang kita punya. Contohnya apa ya Kak Lia, apa yang kita punya? Nah, contohnya adik-adik punya bakat atau punya potensi adik-adik. Itu bisa adik-adik berikan. Contoh misalnya, mungkin adik-adik suka ngedit video atau ngedit gambar. Adik-adik bisa melayani Tuhan dengan menjadi di tim multimedia. Adik-adik bisa di sana bergerak, bantu ngedit video, kemudian masukkan ke video streaming. Atau ada yang pandai bermain gitar, bermain organ, nanti bisa melayani di kantoria. Atau ada yang pandai menari, punya hobi menari, kembangkan itu adik-adik, dikembangkan. Jadi banyak sekali potensi kita yang sebenarnya bisa untuk melayani. Tidak harus kita berkhotbah adik-adik. Melayani itu tidak harus berkhotbah. Ada banyak hal. Apapun bakat kita bisa lakukan untuk melayani. Seperti yang tadi Kak Lia kasih contoh, mungkin pandai edit video, pandai dimain alat musik, itu adik-adik bisa lakukan. Saya akan mengiringi vokal grup PT misalnya. Atau mungkin kita mulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya, saya harus rajin datang IHAM PT, saya ikut ibadah yang PT walaupun bentuknya daring. Nah, itu langkah pertama adik-adik. Langkah pertama untuk kita mulai melayani. Jadi adik-adik, aktivitas kita seperti yang tadi Kak Lia kasih tahu, aktivitas kita adalah apa saja bakat adik-adik atau potensi adik-adik yang bisa adik-adik kembangkan untuk melayani Tuhan, untuk melayani di gereja. Mungkin seperti yang tadi Kak Lia kasih contoh, mungkin adik-adik ada yang pandai bermain alat musik. Adik-adik bisa ikut terlibat dalam tim musik. Bisa dia sebagai kantoria, bisa menjadi mengiringi penyanyi di kantoria, itu bisa. Atau adik-adik suka mengedit video. Adik-adik bisa masuk ke tim multimedia. Ya, bisa masuk ke multimedia, adik-adik bisa mengedit video. Atau bisa membantu di tampilan slide tata ibadah. Nah, itu bisa semua adik-adik. Jadi apa yang menjadi bakat adik-adik? Kalau ada yang pandai menari, bisa. Adik-adik bisa berikan bakat menari adik-adik. Entah itu tari Bali, entah itu nanti tari kreasi, itu bisa. Semua bisa untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Jadi orang yang melihat akan merasakan berkat Tuhan, merasakan bahwa potensi adik-adik adalah menjadi berkat bagi dirinya sendiri. Jadi itu aktivitas kita adik-adik. Jadi aktivitas kita adalah hari ini adalah bahwa kembangkan potensi adik-adik untuk melayani Tuhan. Nah, potensi adik-adik seperti apa? Itu adik-adik yang disampaikan. Bisa disampaikan pada saat aktivitasnya, ya. Baik, amin. Merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 69. Gita Bakti nomor 69, kumulai dari diri sendiri, kita akan menyanyikan baitnya yang pertama.
untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik-adik, kita akan satu jam doa, kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk berdoa. Baik adik-adik, mari kita berdoa bersama. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam kegiatan saat ini, yaitu IHAM-PT. Engkau mau menuntun dan menyertai kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah kami menjadi teruna-teruna yang bisa untuk mengembangkan potensi kami demi kemuliaan nama-Mu, dan dapat melayani orang sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan diri sendiri. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau mau mengurapinya sehingga mereka dapat berkumpul dengan kami lagi untuk mengikuti ibadah. Begitu pula untuk orang tua kami Bapa, berikan kebijaksanaan sehingga dapat mendidik kami semua dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin dan kakak-kakak lain yang saat ini sedang dalam kegiatan yang di sekolahnya ataupun di luar. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi kekuatan mereka sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan itu dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik dan kakak yang saat ini berulang tahun. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kehidupan mereka. Apapun yang mereka harapkan, biarlah itu menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk program kerja yang akan berjalan. Kiranya Engkau menyertai program kerja yang ada saat ini, biarlah itu dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam masa pandemi saat ini. Inilah doa kami Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu mengetahui apa setiap hati kami. Biarlah Bapa yang berbicara kepada kami dan kami dapat mendengarkannya. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil diiringi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal
ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermakmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan kita akan didoakan oleh salah satu rekan kita, Adi Jessica. Untuk itu, mari kita satu dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang diberikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan dan untuk pembangunan gereja. Inilah doa syukur kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa untuk ibadah kita saat ini sekaligus berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam surga kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Saat ini kami akan kembali ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau tak menyertai kami dan memimpin kami. Tuntun dan sertai kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tetap beribadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.
dari Pelkat Persekutuan Truna GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-62 untuk Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PA GPIB, agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB, anak GPIB taat dan menjadi berkat.